Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English as a second language class. Today, in this video, we are going to learn how to be a good reader. This is in chapter 1, and please open your book while you are watching this video. This chapter consists of 4 major points. As you see in this video, first, we are going to talk about assessment objectives. Second of all, we talk about reading with understanding. And third of all, we are going to talk about how should I read. And number 4, we are going to talk about practice your active reading skills. Before we going further to the 4 objectives or 4 major points of this reading, let's talk. Why do we still need to learn reading? Okay, well, reading is not just read a text, but also you need to comprehend and understand the facts and the details what's inside the passage. In your daily life, you cannot avoid reading. Start for you're waking up and then having an activities, eat at a restaurant for example, going somewhere using a public transportation or things like that. Wherever you are, whatever you do, you still need to read something, comprehend something. Okay, you can imagine now when you're going to some place using public transportation, for example, then you need to read the schedule, right? If you are not comprehending the schedule, of course, it's gonna be difficult for you to, find out the right schedule for you. So, understanding the detail inside the text that we read is really important for us. Okay, let's move on now to the explanation about the content of this chapter. Well, first, yang akan kita lakukan adalah talk about assessment objectives. Tujuan dari membaca dari for this text for this chapter. First of all, in these chapters, it is expected that you are able to identify and retrieve the facts and detail. So, the most important is that how you are able to identify and retrieve facts and detail. Ya, so bagaimana kalian bisa mampu menemukan fakta dan detail dalam teks. Ya, pastikan bahwa kalian bisa bedain tuh mana fakta mana enggak. Ya, if you read a text about the whales in Oz, a whale of time in Oz kemarin, you might be difficult to find out which one the fact and which one the opinion for the writer, right? So first thing that you need to do is that make sure that you are able to identify which one is the fact and find out the details from the text. That's what you need to do. And second of all, you have to understand and select relevant information. Okay, when we talk about reading, you might be facing 2 kind of reading: intensive reading and extensive reading. Okay, well, what is intensive reading? Intensive reading, it means that you're intent to read. You need to find out what is inside the text, the information inside the text. While extensive reading is like reading for pleasure. For example, you are reading comic, okay? Kalian baca komik, kemudian novel, kemudian whatever it is, yang sebetulnya kalian buat pleasure aja, buat killing the time gitu. Nah, kalau itu berarti kalian tidak harus sih sebetulnya memahami dan mencari informasi yang relevan buat kalian. Maksudnya, after reading, you don't need to have some comprehension test, right? Comprehensive test, I mean. Nah gitu. Nah, sedangkan kalau intensive reading yang kalian lakukan sekarang adalah you need to make sure that you understand and select relevant information. Relevantnya kemana? Ya, it could be relevant to the text, questions, or to the fact that you need. Number 3, you need to recognize and understand ideas, opinion, and attitude. Attitude and connection, yeah. Attitude and connection. So what this point means is that sometimes a text is made by people and person who write the text, they give opinion in their writing. So make sure that you are able to come up or to understand what is the writer intended to tell. Okay? And make sure also you understand the attitude. Attitude itu kalau bahasa Indonesia mungkin seperti
a feeling ya, perasaan, apakah dia bahagia atau way how the writers play the text itself, ya. And then number 4, the last, understand implied but actually not written, ya. Ya, makna yang tersirat, makna yang tidak tertulis di situ tapi ada begitu. Sesuatu, sometimes when you are reading a text, not all of them are literally written in the text. Sometimes you need to conclude yourself, okay? You need to conclude by yourself what is actually meant by the writer. So you have to find out also the implied meaning from the text. Jadi kalian harus mampu memahami teks yang tersirat, ya, tidak hanya yang tersurat. Next, in part 2 in this chapters, bagian 2 dari chapter ini adalah we are going to talk about reading with understanding. Apa maksudnya reading by understanding? So kalian reading is not only reading, ya. Jadi kalian baca tuh bukan hanya membaca. For example, there are 2 ways. Dua cara. Recognize the words and gain a complete understanding of what writers intended meaning. Jadi kalian harus benar-benar memahami words-nya. Nah, recognize word, it doesn't mean that you have to be able to know the meaning in bahasa Indonesia, aka translation. Memang mungkin salah satu kendala bagi kalian dalam memahami reading adalah beberapa kata yang memang tidak tahu bahasa Indonesianya gitu ya. Tetapi ini memang bisa jadi salah satu kendala, tetapi tidak harus menjadi momok buat kalian. So, if you do not understand some words in the text, it's better for you to find out the meaning from the text preceding or following the text itself. Jadi, cari kata sebelum dan sesudahnya. Tapi intinya kalian harus memahami, harus menemukan, harus recognize words-nya satu-satu. Oh, ini words yang penting nih, yang enggak, kayak gitu. Make sure at least kalian paham words itu secara general, walaupun tidak tahu exact translationnya itu bahasa Indonesia. Next, reading without understanding is pointless. See? Jadi kalau misalkan kalian punya sebuah teks nih, teks banyak banget, kalian baca aja, gitu, baca aja. Tapi kalian cuma baca doang, pernah nggak kalian baca gitu sampai akhir sini kalian kayak apa ya, barusan baca apa ya? Just read gitu. Nah, berarti kalian tidak memahami. Berarti kalian mungkin salah satunya tidak interested. Kalian tidak tertarik dengan teksnya kayak gitu. Nah, sekarang coba ketika kalian membaca paragraf atau teks, kalian understand dulu. Tapi it doesn't mean supposed to be paused. Bukan berarti harus diberhentikan. Just understand. Jadi diresapi begitu loh. Comprehend the text. Yeah. And number 3, the most important is that how should I read? Bagaimana kalian membaca? Bagaimana kita membaca biar easier membacanya? First, when you read the text, read the passage through from beginning to end. See? From beginning to end. Jadi kalau kalian baca passage, pastiin kalian dari awal sampai akhir itu kalian baca. Tapi tidak harus detail reading. Jadi kayak baca at glance the moment. Jadi kalian make sure bahwa dari awal sampai akhir kalian tuh membaca teksnya. Kalian scan semua teksnya, kalian skim semua teksnya, kayak gitu. Kemudian sambil membaca, pastiin kalian maknanya pahami. Jadi kata per kata, sentence per sentence, kalian pahami maksudnya sentence apa sih, begitu. Secara cepat aja, begitu. Kemudian do not ignore unfamiliar words. Kalau kalian tidak mengetahui, misalnya kata ini kok nggak tahu ya maknanya, jangan dibiarkan, tapi coba dipahami, kemudian lihat di kata depan sama belakangnya. Misalkan kalian nih menemukan kata ignore, gak ngerti apa sih ignore, kalian lihat nih don't sama unfamiliar words. Familiar word tuh kita harus ngapain ya? Oh, berarti ignore tuh mungkin diajukan sebagainya kayak gitu. Jadi try to find out the meanings from other words. Second of all, cara kalian membaca dengan baik adalah ask question. Ya, coba ditanya kepada diri sendiri. Ya, coba bertanya ke diri sendiri. Maksudnya apa sih nih teks ini? Kok begini ya? Kok gini ya? Kok gini ya baca? Kok gini ya? Misalnya kemarin kalian tentang whale ya. Kok whale-nya ukurannya segini ya? Kok jumlahnya segini ya? Kenapa ya? Gitu. Jadi kalian ada pertanyaan yang muncul ketika membaca. Just do that. Jadi jangan hanya
membaca aja, tapi kalian juga harus kritis, harus critical thinkingnya dikeluarkan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian harus mengerti topik sentence setiap paragraf ya. Jadi topik sentence setiap paragraf itu biasanya kebanyakan dalam teks bahasa Inggris ada di awal kalimat. Jadi setidaknya kalian memahami awal kalimat terlebih dahulu. Awal kalimatnya apa sih maunya begitu. Kemudian kalian baru pahami paragraf itu. Jadi ini penting sekali untuk kalian menemukan topik sentence di dalam sebuah paragraf. Tapi don't worry sih, 90% lah sekitar itu bahasa Inggris biasanya main sentence-nya ada di first sentence of the paragraph itself. Cuman memang ada beberapa yang tidak di first sentence, tapi that's like kinda seldom, jarang banget ya. Kemudian kalau kalian sekarang lagi ujian, misalkan kalian sedang ujian, maka kalian harus baca question. Nah ini yang kita lakukan sekarang. Kenapa? Karena kan kalian readingnya intensif nih, berarti kalian nanti harus tetap menjawab pertanyaan dalam sebuah teks biasanya. Kemudian yang terakhir, it will also help you understand using skimming and scanning. Ini mungkin sudah familiar dari SMP atau previous education level bahwa kalian skimming and scanning. Jadi skimming itu kayak reading quickly through the passage. Jadi kalian baca cepat passage-nya. Biasanya kalau saya di skimming ini mencari main sentence for each paragraph. Ya, jadi kalian kalau ada 15 paragraf atau 10 paragraf, jadi pastikan bahwa kalian memahami main sentence dari setiap paragraf itu maksudnya apa. Kemudian langkah yang kedua itu scanning. Kalau scanning itu lebih kepada details ya, specific details information. Jadi kalian tidak membaca keseluruhan teks, tetapi kalian langsung menuju kepada paragraf tertentu yang membutuhkan detail yang kalian cari gitu lah. Jadi kalian cari butuh detail apa, jadi kalian go to those paragraphs, kemudian point out poin kalian itu apa. Dan karena tadi kita ada di intensive reading, maka yang paling penting adalah kalian identifying the keywords in a question. Maksudnya pertanyaan. Jadi kadang-kadang kalian tidak paham teks itu karena kalian tidak paham pertanyaannya. Sometimes you are difficult to answer the question because you do not understand what is actually the question about. Maka yang paling penting banget ketika kalian answering the question atau reading on the exam, kalian harus paham the keywords of the question. Question itu keywordnya maksudnya apa? Seperti itu. Nah, dari beberapa cara tadi, sebenarnya saya simplify menjadi 3 step. Contoh ini pertanyaannya. 3 step ini ya. 3 step kalian dalam membaca dalam sebuah exam. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah skim teks. Kalian skimming teksnya secara keseluruhan. Ya, kalian skim teksnya dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Setelah kalian skim, otomatis kan kalian menemukan main sentence dari each paragraph, ya kan? Jadi kalian at least kalau misalkan ini ada 3 paragraf nih. Nah, kalian pastikan bahwa kalian setiap paragraf ini memahami main sentence-nya apa. Itu dengan cara skim. Kemudian setelah kalian skim teks itu, kalian then identify the question. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan ini, kalau kalian sudah mampu mengidentify ini, otomatis nanti kalian bisa menuju ke main sentence yang mana kira-kira untuk menjawabnya. Gitu kan? Kalau kalian sudah identify ini, kemudian kalian sudah tahu mau menuju ke sentence mana, dan kalian scan. Apanya? Scan paragraf tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan pertanyaan. Nah, it will be easier for you to answer the question, also doesn't take too long when you are doing the exam. Itu step-stepnya ya. Oke, hopefully you understand. Kemudian kita ambil contoh, misalkan dalam teks kemarin ada a whale of a time in Oz. Kemudian kalian lihat pertanyaannya. Di sini bisa pertanyaan seperti ini dalam sebuah exam di Cambridge. Read carefully the passage a whale of blah 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 and then make notes. Ya, kalian perlu buat catatan. What it tells you about the behavior. Berarti ciri-ciri dari southern right whales itu. Kemudian kenapa mereka dikatakan atau mereka diburu. Nah, cara menjawab pertanyaan ini berarti kan kita harus memahami teksnya atau cerita tentang whalesnya, ya kan? Kalian harus cari differentiate which one is a fact about whale atau opinion dari si penulisnya. Kalau kita lihat di
paragraf yang pertama dan kedua, sebetulnya ini belum bisa menjawab fakta-fakta itu kan. Kalau kalian lihat bahwa 1-2 itu masih kenalan tentang ini, sebenarnya itu masih kenalan dari writernya, belum masuk kepada poin dari well-nya. Nah, kalian bisa langsung menjawab pertanyaan dengan membaca paragraf-paragraf ini. Nah, ini maksudnya saya, kalian bisa memahami teks itu dengan cara skim dulu dan scan. Nah, ketika kalian sudah tahu bahwa si jawabannya ada di paragraf 3 dan 4, baru kalian scan paragraf 3 dan 4 ini untuk mencari informasi. Oke, next, selanjutnya ada di teks yang tentang di Eiffel Tower. Kalau kalian lihat ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang harus kalian perhatikan bahwa setiap pertanyaan itu diawali dengan 5W1H. It means that ada pertanyaan yang simple, ada pertanyaan yang butuh narasi kalian atau bahasa kalian. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini ada 2 cara. Oke, ada 2 langkah. Yang pertama yaitu skim, scan, and select. Skim, scan, and select. Ingat, di antara skim dan scan ini ada reading question, ya kan? Di sini ada identify question dulu. Yang pertama kalian skim the text. The text itu berarti kalian baca dari awal sampai akhir. Skim. Ya, pastikan kalian memahami setiap first sentence-nya. Ya, first sentence-nya kalian pahami. Ini misalkan, ini baca dulu first sentence-nya, ini baca gitu aja dulu. Ya, baca first sentence-nya. Nah, setelah kalian baca first sentence-nya, baru kalian masuk ke question. Ingat, di sini ada juga gambar ya. Gambar ini juga bisa membuat kalian visualisasi. Contoh kalau kalian lihat paragraf 2, itu paragraf itu sangat membantu banget. Ya, kalau dengan gambar ini. Karena kan itu the top may be reached by using left scroll. Berarti kalian harus melihat topnya, oh di sini. Berarti dari sini pakai lift gitu. Ya. Setelah kalian membaca skimming, kemudian kalian lihat question-nya. Pertanyaannya apa? Ya, sehingga kalian bisa masuk ke mana nih? Bisa masuk ke paragraf mana nih untuk menjawab. Setelah lihat di question, dan kalian scan paragrafnya. Kalau misalkan pertanyaannya tentang penampilan dari liftnya, tentang penampilan dari Eiffel-nya maksud saya, maka kalian langsung scan berarti paragraf yang 2 ini. Setelah scan baru kalian select. Setelah select baru kalian type di end. Second, by breaking down question and text. Yuk kita breaking down dulu questionnya. For example, pertanyaan number 1 is why was the Eiffel Tower originally built? Oke. Kalau kita lihat di sini, why, kalian harus perhatikan bahwa di sini pertanyaannya adalah why. Nah, kebanyakan kalian biasanya salah karena tidak konsentrasi, itu ada yang jawab dengan when. Nah, ketika why, kalian bisa lihat bahwa di sini sebetulnya si Eiffel Tower itu dulunya sebagai entrance arch. Jadi kalau kalian enter arch itu tahu gak sih kalau ada yang nikahan? Kalau ada nikahan biasanya kan di depan rumah itu ada gini loh. Nah, itu kan gitu, itu entrance arch-nya. Gitu loh. Di sini bunga itu namanya entrance arch. Itu dulu ini sebagai kayak gini doang. Dari sebuah fair. Ada fair gitu. Kemudian dia membuat sebuah artnya seperti ini. Itu sebetulnya pertama-tamanya. Kemudian what is the purpose? Nah, particular purpose-nya baru disebutkan. Purpose-nya buat ini, the world's fair. Ini spesifiknya. Ya, the world fair-nya. Nah, nanti kalian jawabnya juga singkat ya. Nanti kalau ada pertanyaan what was its particular purpose, langsung aja the world's fair. Itu aja jawabannya. Jadi jangan ditulis jawabannya misalkan the bla 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 is bla 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 bla, itu bukan jawaban yang baik gitu. Itu kepanjangan. Biasanya kalau dalam Cambridge exam jawabannya cukup misalkan no more than 3 words, no more than 4 words seperti itu. Jadi jawabannya straightforward. Kemudian yang C ini sama yang D ini rada-rada jebak ya. Ingat, pertanyaan yang C adalah what was the full name? Hati-hati, pertama yang harus kalian garis bawahi adalah full name, kemudian engineer in charge, ya. Kalau pertama-tama kita lihat dulu engineer in charge. Ingat, engineer in charge itu tidak sama dengan engineer design. Kalau in charge itu kan berarti orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan Eiffel Tower ini siapa? Ya, otomatis ini proyeknya si Alexander itu. Nah, jawabannya juga tidak hanya Alexander aja, tapi harus lengkap. Itu full name-nya Alexander Gustav Eiffel. Jadi jawabannya itu.
Yang D baru, what was the name of engineer who actually designed? Siapa yang mendesainnya? Bukan si. Nah, kita lihat di sini, di paragraf ini, di bagian bawahnya, it was Maurice Koechlin ya. Ini sebetulnya dia yang mendesainnya. Nah, gitu si Alexander ini cuman orang yang punya project aja, kayak gitu. Kemudian itu jawaban yang D ya. Kemudian yang E, which words in paragraph 6? Nah, ini yang E ini kalian harus pintar-pintar dalam mencari kata. Paragraph 6 berarti ini paragraph 6-nya. Nah, which word is paragraph 6 tells you that the Eiffel Tower was not intended to be permanent. Sekarang kalian lihat bahwa di main sentence-nya, the original idea was for the tower to be dismantled after a 20-year period. Kemudian jawabannya adalah dismantle kalau kalian perhatikan. Jadi kata-kata inilah yang membuat sesuatu dibongkar ya, membuat bahwa si tower itu tidak permanen loh. Dia akan di-dismantle. Ini berhubungan dengan pertanyaan juga nomor yang G, ya kan, how long was the tower originally intended. Jadi jawabannya adalah yang G ini juga sekaligus kejawab, yaitu 20 years period. Jadi yang E tadi adalah dismantled, kemudian yang G-nya 20 year period. Kemudian how high was tower when it was completed? Nah, ini gampang ya, ini tinggal cari aja, nanti jawabannya langsung kayak spesifik detail-detail. Seperti ini kan ada number-numbersnya, kalian langsung fokus kepada number sini. Ini kalau ada kata-kata ini, kalian langsung fokus ke sana, kemudian kalian nanti scan dengan baik mana sih jawaban yang pas. Gitu. Kalau angka-angka gitu sebenarnya tidak masalah, karena itu exact ada di situ. Jadi kalian langsung aja difokuskan ke kata-kata yang ada angkanya, kemudian kalian nanti scan ke sana. Kemudian yang H, why did Eiffel become a rich man? Kalian juga ini harus bisa sedikit mengolah kata, karena yang H ini pertanyaannya misalkan ada di sini ya, jawabannya ada di sini. Nah, karena money had been raised nih. Sebenarnya jawabannya simple sih, karena ini kan ada visiting the tower. Nah, kalian juga harus berarti bisa membuat konklusi sendiri, misalkan karena ada tourism gitu, bisa. Dan I, what evidence does passage give to? Evidence-nya apa? Yang I sama J ini kalian harus fokus kepada paragraf yang terakhir. Di sini dia sebutkan kenapa. Jadi kalian coba untuk goes to the final paragraph. Ada kunci sih di sini yang bisa kalian patok, ada finally. Berarti kalian bisa langsung pergi ke paragraf yang terakhir. Gitu. Nah, yang harus kalian perhatikan pertama adalah bahwa tidak semua kata dalam paragraf ini akan masuk ke pertanyaan. Contoh kita lihat di paragraf 2 ya. Kalau kalian perhatikan paragraf 2 dan paragraf 5 ini tuh penting banget kan sebenarnya informasinya. Cuman kan mereka berdua ini tidak menjadi jawaban ke beberapa pertanyaan. Jadi harus kalian sadari bahwa tidak semua paragraf ini akan menjadi sumber jawaban dari setiap pertanyaan. Pasti ada paragraf yang nganggur, itu harus kalian paham. It's okay. Kemudian, nah tadi kan ada pertanyaan A sampai J ya. Nah ini kan biasanya jawabannya yang A di atas, yang J di bawah, di belakang kayak gini. Tapi ada kasus di mana nanti akan dibulak-balik. Gitu lah, 1 atau 2 biasanya. Ya, contohnya pertanyaan F, misalkan di paragraf 1, pertanyaan A di paragraf paragraf 4 misalkan, itu udah hal yang wajar. Jadi kalian harus siap dengan itu. Jadi tidak ngurut dari awal sampai akhir. Cuman kebanyakan sih ngurut. Ya, biasanya yang tidak ngurut itu 1 atau 2 pertanyaan aja. Well, I think that's about the third point, how you should read. Jadi kalian read carefully, make sure that you understand each main sentence. Kemudian next, terakhir, kita talk about practice your active reading. Nah, coba kalian baca reading yang di halaman 11 dan 12. Itu untuk memperkaya kalian dalam reading.
Okay, I think that's all for the video today. Thank you so much for watching, and have a nice day.